Bab 33. Renata kembali ke rumahnya. Langkah lunglainya masuk ke dalam kamar, merebahkan tubuhnya di ranjang. Renata menangis terseduh, menumpahkan air mata yang sedari tadi ditahannya. Vonis fibroid yang dinyatakan dokter benar-benar menghancurkan perasaannya. Bagaimana jika Setia tahu? Kemungkinan besar ia tidak akan bisa memiliki anak. Apa Setia akan menerimanya? Kegundahan berkecamuk di benaknya. Sayang, suara bariton dari luar kamar mengagetkannya. Renata yakin itu Setia. Ia buru-buru menghapus air matanya, memasukkan hasil pemeriksaan tersebut kembali ke dalam tasnya. Mas, kok kamu sudah pulang? Renata beranjak dari ranjang. Aku ingin makan siang bersamamu, ajak Setia dengan senyum sumringahnya. Oh ya sudah, aku siap-siap dulu ya mas. Setia mencekal lengannya. Ada apa mas? Tanya Renata, gugup saat Setia menilik wajahnya. Kenapa matamu menatap mata Renata yang tampak sembab? Oh ini, aku hanya kurang tidur saja, jawabnya setenang mungkin. Aku siap-siap dulu ya, Bu. Panggil Sasi. Keluar dari kamarnya pagi itu, tidak ada ibu di dapur seperti biasanya. Tanpa sengaja, Sasi melihat sang ibu yang tengah duduk di tepi ranjang dari celah pintu. Tampak ibunya yang tengah menghitung sisa uang di dompetnya. Uang yang tidak seberapa, juga memperhatikan kerisauan di gurat wajah sang ibu. Sasi tertegun, yakin jika sang ibu sedang kekurangan uang. Belum biaya kuliahnya yang juga kini dibantu sang ibu. Sepertinya aku harus mencari pekerjaan, gumam Sasi, merasa tidak bisa terus merepotkan ibunya. Pagi itu Sasi bergegas menyiapkan CV, dan berniat akan mencari pekerjaan part-time sepulang kuliah nanti. Elkan mengurungkan niatnya yang hendak memanggil Sasi setelah jam mata kuliah selesai. Melihat langkah kaki gadis itu terburu-buru meninggalkan kampus, Elkan pun mengikutinya diam-diam. Sore itu Sasi menyusuri jalan mendatangi beberapa toko, kafe dan resto tapi nihil. Sasi tak juga mendapatkan pekerjaan part-time. Dari kejauhan Elkan masih memperhatikan Sasi yang tengah berjalan lesu, dengan CV yang dipegangnya. Kemana suaminya? Gumamnya. Tidak mengerti mengapa Sasi yang tengah hamil, harus bersusah-susah mencari pekerjaan. Lelah sekali, Sasi mengusap peluh di dahinya, beristirahat sejenak di sebuah kursi. Kenapa susah sekali mendapatkan pekerjaan? Bagaimana aku bisa membantu ibu? Apa mungkin tidak ada pekerjaan untuk wanita hamil sepertiku? Keluhnya. Sasi mengelengkan kepalanya. Tidak boleh menyerah gitu saja. Ia pun kembali melanjutkan untuk mencari pekerjaan. Walau matahari sudah hampir tenggelam, Sasi mendatangi beberapa toko, dan kini ia melangkah masuk ke dalam sebuah kafe. Di sini sedang tidak ada lowongan, ujar salah satu staf kafe tersebut, seraya melirik perut Sasi yang tampak membuncit. Oh gitu. Terima kasih, jawab Sasi dengan nada lesu, lalu bergegas keluar dari kafe tersebut. Cukup jauh Sasi berjalan, ia mendengar samar seseorang yang memanggilnya. Sasi pun menoleh. Bapak, tampak terkejut melihat pria yang tak lain staf kafe tersebut berjalan menyusul langkahnya. Kenapa wanita hamil sepertimu jalannya cepat sekali? Keluh pria tersebut dengan nafasnya yang masih tersengal. Berikan CV-mu. CV-ku. Sasi mengeritkan dahinya. Iya, cepat. Sasi yang tampak bingung itu pun segera memberikan CV-nya pada pria tersebut. Mulai besok kamu sudah boleh bekerja, sambungnya. Sontak saja membuat Sasi melongo mendengarnya. Padahal pria tadi sudah menolaknya mentah-mentahnya. Tapi tadi, sudah jangan banyak protes, atau aku akan mengubah keputusanku. Selanya, membuat Sasi bungkam. Terima kasih. Tidak peduli apapun alasannya, yang jelas Sasi merasa senang. Pria itu pun berlalu pergi. Sasi, kamu dari mana saja? Tegur ibu melihat Sasi yang pulang malam itu. Aku habis mencari pekerjaan Bu, jawabnya seraya merebahkan tubuh lelahnya di sofa. Mencari pekerjaan? Ibu duduk di hadapannya. Sasi mengangguk pelan. Sasi, kenapa kamu mencari pekerjaan? Kamu kan sedang hamil. Lagi pula mana ada yang menerima wanita hamil?
Tapi aku mendapatkannya, Bu. Ibu tertegun, menatapnya tidak percaya. Ya, aku sudah mendapatkan pekerjaan part-time di sebuah kafe. Hebat kan aku, ujar Sasi dengan wajah cerianya. Tapi Sasi, kamu ini sedang hamil. Lebih baik istirahat saja di rumah. Sasi meraih punggung tangan sang ibu. Bu, aku ini sudah besar. Tidak boleh merepotkan ibu. Setidaknya aku harus bisa membiayai kuliahku sendiri. Tapi Sasi, lagi pula wanita hamil itu memang harus banyak bergerak, Bu. Ibu tenang saja, pekerjaan itu tidak melelahkan kok. Setelah Sasi meyakinkan, aku mandi dulu ya. Sasi bergegas masuk ke kamarnya. Sore itu setelah mata kuliah selesai, Sasi bergegas meninggalkan kampus, menuju kafe tempatnya bekerja. Sasi gitu antusias melayani beberapa pengunjung di hari pertamanya bekerja. Antarkan ini ke meja 09. Baik, Sasi mengambil nampan yang berisi pesanan kustomernya. Tidak sengaja sebelah kakinya menabrak meja, dan nyaris membuatnya terjatuh. Beruntung ada pria yang dengan sigap menahan tubuhnya. Elkan. Sasi terpenjat melihat pria itu ternyata Elkan. Kenapa kamu ada di sini? Elkan tersenyum. Seperti yang kamu lihat. Sasi memperhatikan penampilan Elkan, yang juga mengenakan seragam pelayan. Kamu juga bekerja di sini? Ya, aku sudah lama bekerja di sini. Sasi menatapnya tidak percaya. Penampilan Elkan yang tampak urakan dan juga seorang pencuri, kini justru bekerja sebagai pelayan, membuatnya tidak mengerti hidup seperti apa yang Elkan jalani. Mbak, seorang pelayan melambaikan tangan ke arah Sasi. Aku ke sana dulu. Sasi bergegas menghampiri pelanggan tersebut. Pekerjaan malam hari itu usai. Sasi bergegas keluar dari kafe. Tubuhnya terasa sangat lelah. Ia ingin cepat pulang. Elkan, mau pulang bareng? Tawarnya, mempersilahkan Sasi duduk di sepeda motornya. Sasi menggeleng. Tidak usah, suamiku sebentar lagi menjemput. Balasnya, kembali berbohong. Oh ya sudah. Elkan menutup kaca helmnya, melajukan sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Sasi masih menunggu taksi yang melintas. Sudah hampir setengah jam Sasi menunggu, tapi tidak ada juga taksi melintas. Sasi melihat jalanan yang tampak sepi membuatnya takut. Suara klakson motor mengagetkannya. Elkan, melihat Elkan yang kembali menghampirinya. Kamu belum pulang? Kamu sendiri? Elkan balik bertanya, membuat Sasi terdiam. Suamimu tidak menjemput? Di sini jarang taksi yang melintas. Sasi tampak bingung. Ayo pulang denganku, sebelum ada orang jahat yang mendekatimu, sambungnya, menakut-nakuti. Sasi pun menerima ajakan Elkan, daripada harus terjebak di jalan yang sepi itu. Sementara di tempat yang berbeda, Renata tampak gelisah melirik Setia yang sudah terlelap di sisinya. Renata keluar dari dalam kamar, duduk di sofa ruang tengah, menatap bimbang nomor telepon di ponselnya. Renata menghubungi nomor telepon. Halo. Terdengar suara lembut yang dirindukannya di balik telepon. Bu, ini aku Renata. Ibu terdiam. Tolong jangan ditutup, aku ingin bicara, ujar Renata sebelum sang ibu mengakhiri panggilannya. Apalagi yang mau dibicarakan? Suara ibu terdengar dingin seperti bicara pada orang asing. Bu, aku ingin bertemu ibu. Bisa ibu datang ke rumahku? Aku akan meminta seseorang untuk menjemput ibu. Tidak, ibu tidak ingin bertemu denganmu. Tolak ibu Rini. Sang putri sudah terlanjur membuatnya dan Sasi kecewa. Tapi Bu, Ibu Rini menutup teleponnya. Bola mata Renata yang sedari tadi berkaca-kaca akhirnya menangis juga. Rasanya saat ini ia merindukan belayan ibunya. Bercerita tentang penyakit yang tengah mengerogotinya. Tapi untuk bertemu saja sang ibu tidak mau.